Halo Bolo, tak kasih info. Warga NU ini sudah mulai menyerukan ini untuk diadakannya MLB. Apa MLB? Yaitu Muktamar Luar Biasa. Ya tujuannya untuk memperbaiki dan terutama untuk mengeluarkan Habib Ali yang menduduki di PBNU. Karena yaitu semakin banyak Ba'alawi yang masuk ke PBNU, makin ruwet, makin tidak terkontrol. Sudah seperti jaringan laba-laba ini, sana ke sana, semuanya jadi nggak karuan. Nggak usah panjang-panjang, nanti jadi kemana-mana. Langsung aja kita saksikan videonya. Nah, di tengah-tengah mau melakukan sholat isya ini, saya mendapatkan link pemberitaan tentang MLBNU yang serius digelar di Surabaya. Kita hormati, kita takzimi zuriyah Rasulullah yang asli. Kalau yang palsu kita tolak. Kita ini ada kewajiban untuk takzim, untuk hormat kepada zuriyah Rasulullah. Lah, tapi harus benar-benar itu zuriyah. Kalau itu tidak benar-benar zuriyah, kan kita salah jadinya nanti. Kita hormati, kadang-kadang kita ini kalah dengan penampilan orang. Ada orang penampilan pakai gamis, pakai udeng-udeng, kita sangka itu alim. Ternyata kita sangka beliau adalah ahli ilmu. Lah kita ini sudah lama salah sangka ini. Sudah hampir 100 tahun kita ini salah sangka. Yang mestinya bukan zuriyah kita anggap sebagai zuriyah, kita cium tangannya, kita minum sisanya, ada yang nyium kakinya, Masya Allah ya. Terbalik-balik kita ini. Sekarang ini sejarah NU juga mulai dipalsukan, jitnya dimasukkan ke situ. Lah dulu di mana posisinya kok tiba-tiba masuk di sejarah? Kemudian sejarah Jatman. Belum lagi Ibu, itu ada ribuan makam yang dipalsukan. Ya, orang mati saja udah dibisniskan sekarang ini. Yang berjasa makam Rasulullah tidak dibongkar itu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara. Lah orang yang katanya paling berjasa sedunia dari Yaman itu, apa jasanya terhadap itu? Tidak ada. Justru orang dari Indonesia. Laulah ulama dari Indonesia, dari Nusantara, kira-kira makam Rasulullah itu akan dibongkar. Masya Allah. Jadi berjasa besar Indonesia ini, ulama-ulama Nusantara. Lah kok sekarang malah disuruh cium kakinya mau, suruh minum sisa-sisa makanannya mau, aneh sekarang ini. Ya. Dibilangin kalau habaib itu nggak ada gunanya di Indonesia tuh nggak percaya. Percaya Dibilangin kalau percaya wes. Orang Tionghoa itu memberikan manfaat banyak, nggak percaya. Nih gue kasih tahu berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu untuk tahun 2023. Jadi di situ disebut 10 besar investor ke Indonesia. Di situ adalah yang nomor 1 tuh orang Singapura, kemudian orang Cina sendiri, kemudian orang Hong Kong, kemudian Cina, Malaysia, dan sebagainya. Jumlahnya itu 50% dari seluruh penanaman modal ke Indonesia. Jadi Amerika, Jepang itu di bawahnya. Dan duit pada tahun 2023 yang diinvestasikan para Tionghoa itu sejumlah 277 triliun, hampir 300 triliun. Itu 2023.
Jadi kalau 10 tahun, misalkan tahun 2002, tahun 2021 dan sebagainya, ya tinggal mengalihkan aja, kalau kali 10 berarti 2.770 triliun rupiah. Besar duit dari orang Tionghoa yang diinvestasikan di Indonesia. Ya kalau pasti ngomongnya orang Cina, orang Tionghoa korupsi berapa, cuman berapa triliun, dan itu pun karena ngemplang pajak korupsinya gitu loh. Bukan dibawa kabur gimana, ngemplang pajak. Sama seperti kaum habaib ngemplang pajak gitu loh. Habaib itu kan ngemplang pajak, setiap pendawiran hasil proses dawir, proses pemerasan kepada mukibin gitu ya. Itu pemerasan, itu amplopnya dia nggak pernah bayar. Jadi artinya korupsi juga. Korupsi tiap hari. Terus itu Said Agil Munawar itu menteri zamannya SBY, korupsi pembelian Al-Quran atau apa itu, bukan tapi korupsi hampir 700 miliar, hampir 1 triliun. Jadi nggak ada manfaatnya habaib itu selain bikin rusuh, membodohi umat, nggak ada. Selain dongeng-dongeng kurafat gitu ya, seperti menurunkan seperti mi'raj 70 kali sehari, seperti mematikan api neraka jahanam, kemudian menciptakan dunia, seperti menjadi Tuhan dan sebagainya. Itu kurafat menyesatkan. MUI diem aja, nggak pernah komentar tentang kurafat seperti itu gitu. Ya biarin, nggak apa-apa. Makanya saya akan selalu berkuar-kuar gitu untuk mencerdaskan gitu bahwa mereka itu sesat gitu loh. Masa membuat Ka'bah sendiri di Yaman, ada umroh ke Tarim gitu. Itu kan menyesatkan. Ada man robbuka, siapa Tuhanmu, adalah Ubaidillah. Siapa nabimu, Ubaidillah. Itu kan menyesatkan. Tapi MUI ya diem aja, nggak tahu kenapa. Ya nggak apa-apa, nggak usah ngandalin MUI lah kan gitu. Makanya saya ya sebagai orang biasa ya mengatakan mereka itu sesat gitu. Saya harus mencegah program-program pembodohan dari mereka, harus menyelamatkan para pribumi jangan sampai diperas, dindawiri gitu. Itu jadi kalau orang Tionghoa itu memberi manfaat, keturunan Tionghoa orang-orang suku Tionghoa itu adalah investor terbesar. Lebih dari 50% itu yang berinvestasi di Indonesia tahun 2023 itu dari Cina Singapura, Cina sendiri, Cina Hong Kong, Cina Taiwan, Cina Malaysia. Sejumlah 277 triliun. Kalau 10 tahun berarti 2.770 triliun. Duit yang mereka tanamkan untuk membuat pabrik, membuat perkebunan, membuat pertambangan, resort dan lain-lain begitu. Jadi mereka membawa duit, nggak kayak Yaman. Mereka kesini itu nggak ada, Yaman kaya tuh nggak ada. Mereka justru mencari duit di Indonesia. Begitu saudara. Bagus, Bapak masih bertanya tentang kuburan palsu. Ya karena Bapak ini ahli ziarah ya, sudah suka ziarah terus. Menurut saya begini Pak, jadi ziarahi saja makam-makam atau makbaroh yang sudah biasa. Para wali songo, para ulama, yang lain-lain sudah biasa. Jangan, kalau yang baru-baru yang kita masih ragu nggak usah lah. Sebab barangkali itu ya kuburan palsu yang diciptakan oleh orang-orang dari Yaman itu yang sekarang sedang marak itu ya. Jadi lewat saja dulu kepada yang baru gitu. Yang lama-lama itu sudah biasa lah gitu. Sebab gini ya, memang orang Yaman itu biasa gitu membuat duplikat itu, yang palsu-palsu itu. Dulu juga kan Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah karena di Ka'bah itu banyak pengunjung dan ya menghasilkan membuat ekonomi gitu, mendatangkan keuangan. Makanya Ka'bah akan digempur
kemudian akan dibangun duplikatnya di Yaman situ. Tapi kemudian Allah yang Maha Kuasa melindungi Ka'bah itu. Jadi kalau sekarang orang-orang Yaman membuat yang palsu itu ya memang hobinya mereka seperti itu, dan kembalinya kan ke kotak amal. Jadi akhirnya ya uang juga. Oleh karena itu ya menurut saya ziarahi saja makam-makam yang sudah biasa, ya sudah jelas itu makbaroh para wali dan para ulama yang kita kenal.